Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pecinta dan pendengar kisah Nurul Qalbi yang semoga selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan tentang kisah seorang nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, dan pengumpulan Al-Quran. Musailamah adalah seorang penipu yang telah mengaku sebagai nabi. Bahkan dia mengaku sebagai nabi sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, orang-orang yang lemah imannya, terutama bangsa Arab yang mengembara, banyak yang menjadi murtad. Musailamah memanfaatkan peluang ini sehingga banyak penduduk yang tertipu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mengambil tindakan untuk memberantas penipuan ini, sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat antara Musailamah dengan kaum muslimin. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentara Islam mencapai kemenangan yang gemilang, dan kemudian Musailamah al-Kadzab berhasil ditumpas dan dibunuh. Dalam peperangan ini banyak para sahabat termasuk orang-orang yang hafal Al-Quran atau hafid yang menjadi korban. Kemudian terdorong oleh perasaan khawatir, Umar radhiyallahu anhu pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepada Abu Bakar, banyaknya para hafid yang telah menjadi korban dalam pertempuran ini. Kemudian Umar berkata, aku khawatir dalam beberapa pertempuran lagi kita akan kehilangan sebagian besar dari Al-Quran karena meninggalnya para orang-orang yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, aku Umar merencanakan untuk mengumpulkan Al-Quran dan dipelihara dalam bentuk sebuah buku yang lengkap. Kemudian Abu Bakar menjawab, bagaimana aku dapat melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan semasa Rasulullah, wahai Umar? Tetapi Umar dengan sungguh-sungguh berusaha meyakinkan kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar pun menyetujui rencana itu. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan memberikan rencananya itu. Abu Bakar berkata kepada Zaid, wahai Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Penduduk telah menganggapmu sebagai pemuda yang dapat dipercaya. Lagi pula engkau pernah diberi tugas oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menulis Al-Quran ketika beliau masih hidup. Oleh karena itu, aku mohon kepadamu Zaid, agar menemui orang-orang yang hafal Al-Quran untuk menulisnya kembali dari mereka, dan himpunlah dalam sebuah buku. Zaid kemudian menjawab dengan menyebut nama Allah, jika sekiranya Abu Bakar menyuruhku memindahkan sebuah gunung, niscaya itu tidak begitu sukar daripada aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana engkau berdua sanggup melakukan hal yang tidak pernah dilakukan semasa Rasul? Abu Bakar dan Umar menerangkan dengan sungguh-sungguh tujuan rencana tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan pikirannya sehingga dapat meyakinkan Zaid akan pentingnya tugas itu. Zaid pun kemudian menemui orang-orang yang hafal Al-Quran dan dia menulisnya, sehingga selesailah keseluruhan Al-Quran dibukukan dalam sebuah jilid, dalam sebuah kitab. Hingga sekarang Al-Quran sudah terkumpul dalam sebuah kitab yang utuh. Ini semua berasal dari pemikiran sahabat-sahabat Rasul, yaitu terutama Umar bin Khattab dan Abu Bakar serta Zaid dan beberapa sahabat-sahabat lain yang terlibat di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadikan wawasan khazanah keislaman kita dan lebih mengenal tentang Al-Quran, Rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.